Oke, selamat datang kembali di tutorial 3GS Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita ingin belajar bagaimana cara menggunakan instancing. Jadi kadang-kadang di dalam proyek kita ketika kita membuat sebuah scene 3 dimensi, kadang-kadang kita menggunakan banyak sekali mesh yang sebenarnya sama objeknya, tapi letaknya mungkin berbeda dan tersebar gitu ya. Dan kalau terdapat banyak mesh di dalam sebuah scene, kadang-kadang scene-nya membutuhkan resource lebih banyak, akibatnya jadi nge-lag. Nah, di 3GS ada satu cara untuk meringankan beban daripada browser Anda, CPU Anda, GPU Anda, dengan cara menggunakan yang namanya instancing. Jadi instancing ini adalah sebuah cara supaya kita bisa memiliki mesh, kopian dari sebuah mesh. Nah, si kopian ini karena berupa copy, bukan actually adalah mesh sebenarnya, jadi dia tidak menyimpan bentuk seperti kalau kita punya mesh aslian beneran gitu ya. Nah, mari kita bikin sebuah contoh sederhana deh. Oke, di sini saya punya sebuah scene 3GS. Ini saya punya juga lighting daripada scene saya. Dan ini standar loop biasa ya. Kita di sini akan menggunakan .GUI. Jadi kalau misalkan Anda kemarin ketinggalan tentang cara menggunakan .GUI, bisa lihat tutorial saya. Oke, kita akan tambahkan sebuah objek di sini. Kita akan beri nama dia param. Param ini akan memiliki sebuah variabel yaitu n yang kita isi dengan 0. Ya. Kemudian kita akan inisialisasi .GUI kita. GUI kita adalah new.GUI. Ya, kita akan buat .GUI kita. Lalu kita akan tambahkan add param saya, variabel n, minimum 0 sampai 100. On change-nya, saya akan kasihkan sebuah method atau function, kita sebut sebagai init. Jadi kita buat sebuah array yang akan menyimpan semua kubus yang kita akan buat. Jadi kita akan buat kumpulan kubus hanya untuk ngecek performa daripada 3GS kita. Oke, kita akan buat function inMesh adalah sebuah function begini. Kita akan panggil functionnya. Nah, di dalam function ini kita akan looping 3 kali untuk menghasilkan sebuah kotak yang terdiri dari kotak ya. Kita akan buat supaya kita bisa menampilkan si kotak kita semakin banyak, semakin terlihat gitu ya, supaya kita bisa menampilkan semua kotak kita secara rapi. Jadi kita akan lakukan 3 buah looping. Kita akan kasihkan for 0 sampai i lebih kecil daripada param.n ya. Jadi kita mau bikin dia kan copy aja ya. Oke. Saya punya 3 buah looping, saya akan namakan dia i, j, dan k. Oke. Oh iya, sebelumnya kita harus buat dulu geometri dan material kita. Kita akan buat dulu geometrinya. Saya akan buat sebuah cube saja. Cube geonya adalah new 3.boxGeometry. Kita akan berikan 0,5 aja ya, kecil aja box kita. Kita akan buat sebuah materialnya yaitu new 3.meshLambert material. Karena ada lighting ya, kita akan menggunakan colornya adalah 0x ff0000. Kita kasih warna hijau aja ya. Nah, hijau saja. Kita punya cube, punya geometri, kita punya material. Mari kita buat cube-nya. Jadi di sini kita akan pasang, kita akan buat cube temporary kita. Ya, cube sementaranya adalah sebuah 3.mesh dari cube geo dan cube map. Kita akan posisikan cube temp kita ini supaya tersebar dengan menggunakan transformasi matriks. Kalau Anda ingin tahu tentang transformasi matriks, mungkin bisa lihat di video tentang transformasi ya. Saya akan buat sebuah variabel temmat yang adalah sebuah 3.matrix 4. Saya akan make translation. Di sini saya akan bikin dia ada di i, j, K. Hanya di sini supaya
dia bentuknya bagus, supaya tengahnya adalah 0,0, saya akan bagi dia dengan n/2. Saya akan kurangi dengan n/2. Ya. Lalu saya akan pasang CubeTemp saya, tolong di-apply matriksnya ke temp, ya. Dan kita akan tambahkan ke dalam layar kita. Dan juga ke dalam array kita. Oh ya, ini bukan n ya, salah. Param.n, param.n, dan param.n. Oke. Mari kita lihat hasilnya. Kita punya tidak ada cube di sini, kita akan tambahkan cube kita. Nah, di sini Anda bisa lihat langsung nge-lag ya. Ini nge-lag bukan karena banyaknya kubus yang kita buat, tapi karena ketika kita melakukan init mesh yang sudah ada belum kita buang. Jadi sekarang kita harus buang kembali mesh yang sebelumnya sebelum kita menambahkan mesh yang sudah ada. Jadi caranya, kita akan tambahkan di sini sebuah function namanya clean. Saya akan punya sebuah array. Saya kasih nama toDelete. Ya. Kemudian saya akan bilang scene.children.forEach. Ya. Di sini saya akan bilang untuk objeknya, bila objeknya is mesh, ya, kalau dia adalah sebuah mesh, maka tolong tambahkan ke dia ke dalam toDelete. Gitu ya. Kita akan lakukan looping juga untuk toDelete-nya. Kita akan berikan sebuah looping sampai 0 dari sampai toDelete.length. Ya. Di sini kita tidak. Ya. Oke, kita akan memasang saja sebuah temporary file, temporary variable, toDelete ki. Ya. Temp.material.dispose, temp.geometry.dispose, oke, dan scene.remove. Jadi kita bilang tolong buang materialnya, buang geometrinya, buang scene daripada scene-nya. Kita panggil di awal dari init mesh kita, tolong di clean dulu. Ya. Di sini kita bisa lihat, sekarang saya bisa menambah jumlah box saya sedikit atau banyak, ya. Perhatikan kalau saya maju sedikit lebih besar aja, misalkan 13 di sini, karena ini 13 kali 13 kali 13, mungkin belum terasa performance reduction-nya, belum terasa ada pengurangan performa gitu ya. Tapi kalau saya naikkan saja misalkan ke 20, nah sini udah mulai lebih nge-lag gitu ya. Kita naikkan kembali ke 30. Nah, di sini Anda sudah lihat kita sudah lagging di dalam browsernya. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana caranya kalau misalkan kita pengen punya banyak benda di dalam layar kita, di dalam mesin kita sekaligus? Caranya adalah menggunakan instancing. Instancing itu menggunakan yang namanya instance mesh, ya. Nah, instance mesh ini akan menyimpan referensinya cuma satu untuk semua benda yang kita buat. Jadi seakan-akan kita hanya punya satu benda, kemudian kita copy paste banyak, gitu. Sehingga performanya dari instance mesh ini akan jauh lebih cepat dibanding menggunakan geometri biasa. Nah, bagaimana cara kita menggunakan instance mesh? Nah, sini kita akan mengubah init mesh kita jadi menggunakan instance mesh. Komentar saja ya. Di sini kita akan buat sebuah instance mesh. Adalah sebuah new tree.instance mesh. Nah, dia akan menerima geometri, material, tapi ada variabel ketiga yaitu count. Di situ adalah jumlah daripada mesh yang kita ingin buat. Jadi kita langsung saja buat. Kita cube math. Karena kita mau bentuk kotak seperti yang tadi, kita akan buat dari param.n dikali param.n dikali param.n. 3 kali lipat ya. Untuk posisi daripada masing-masing kotak, kita nggak bisa pakai position.set.
Karena instance mesh ini nanti semua kotak yang kita punya ini seakan dijadikan satu, kayak grouping lah ya. Jadi kalau kita mau gerakin, yang bergerak semua meshnya. Kalau gitu bagaimana caranya kita bisa menggerakkan satu persatu? Maka kita harus menyimpan transformasi matriksnya. Maka di sini saya akan lakukan looping yang sama dengan yang tadi ya. Ya mirip sebenarnya sih, nggak sama ya. Kita punya 3 buah ya loopingnya. Tapi kali ini saya akan tambahkan sebuah variabel baru namanya index. Oke. Saya akan buat matriks yang sama dengan yang tadi. Oke. Tapi kali ini untuk memasangnya kita panggilnya adalah seperti ini. Instance mesh dot set matrix add. Jadi ketika kita bilang set matrix add, kita akan berkata set matrix di index saya di kotak keberapa sebagai matriksnya apa, gitu ya. Nah, sini indeksnya akan saya tambahkan. Jadi di sini saya nge-set satu persatu kotak yang berada di dalam instance mesh saya dengan matriks transformasi yang sudah saya buat. Translation itu ya. Nah, untuk menambahkannya, kita tidak perlu menambahkan satu persatu. Kita cukup tambahkan scene.add instance mesh kita. Ya. Oh ya, di sini saya mau simpan. Kalau tadi kita simpan si cube-nya, kali ini yang kita simpan itu adalah tmath-nya. Tmath-nya untuk keperluan yang nanti kita akan lihat. Anda bisa lihat sekarang di 45 pun kita masih belum mengalami penurunan performa, bahkan di 63. Nah, ini udah mulai kerasa ya di 89. Ada penurunan sedikit. Tapi ini jauh lebih baik kalau misalnya kita daripada kita menggunakan geometri biasa. Ini akan jauh lebih baik lagi kalau misalnya kita menggunakan bukan box geometri tapi buffer box geometri. Sekarang kita akan ganti box geometri kita dengan buffer geometri box buffer geometri. Ya. Jadi ini adalah hasil daripada code kita. Kalau kita pasang di misalkan tadi 50 udah berat ya. Kalau sekarang 50 menggunakan buffer geometri, kita bisa lihat hasilnya masih tetap lancar. Bahkan sampai kalau kita pasang hampir 100 juga, kita bisa lihat ada pengurangan performa tapi masih bisa bergerak. Sekarang bagaimana caranya kalau misalkan kita pengen menggerakkan kubus daripada instance mesh kita ini satu persatu, yang di dalam instance mesh kita kan punya banyak kubus nih, kita pengen menggerakkan satu persatu kubusnya begitu ya. Nah, caranya adalah kita menyimpan transformasi matriks untuk setiap kubus tersebut. Nah, sebenarnya ketika tadi kita bikin si kubus ini ya, kubus-kubus ini, instance mesh ini, kita sudah menyimpan si transformasi matriksnya dalam bentuk sebuah array yaitu cubes di sini ya. Nah, si cubes ini nanti kita akan gunakan untuk menggerakkan masing-masing kubus yang kecil-kecilnya itu. Nah, di sini saya akan buat sebuah looping. Sebelumnya saya buat dulu sebuah variabel yaitu jumlah adalah param.n dikali param.n dikali param.n ya. Kita akan buat sebuah looping sama dengan 0 sampai i lebih kecil daripada jumlah plus ya. Jadi di sini saya akan membuat supaya si instance mesh saya ini dot set matrix add ke i, something begitu ya. Nah, di sini maksudnya adalah saya pengen membuat atau memasang perpindahan dari setiap kotak kecilnya itu terhadap something gitu ya. Jadi ini caranya adalah dengan perintah seperti ini. Nah, si somethingnya ini yang kita buat adalah sebuah matriks tentunya. Ya, yang berasal dari sebuah perkalian matriks, yaitu dari cube ke i, yaitu cube ke i adalah transformasi awalnya ya, transformasi awalnya, jadi perpindahan posisinya dengan sebuah matriks baru rotation y begitu ya, dari sebuah variabel angle. Kita buat dulu angle-nya ya. Dan angle 90, kita akan tambahkan
misalkan angle-nya angle plus sama dengan 0,01 ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, jangan lupa kita juga harus memanggil iMesh.instanceMatrix.needs_update sama dengan true. Ini menyatakan bahwa tolong ada perubahan terjadi dalam instance mesh saya, tolong diupdate matriksnya. Begitu ya. Kalau Anda masih bingung terhadap transformasi matriks, mungkin bisa lihat video-video sebelumnya tentang transformasi matriks ya. Kita lihat hasilnya. Sekarang kalau saya punya 4 buah kotak, maka 4 kali 4 kali 4 kita bisa lihat masing-masing kotaknya akan bergerak berotasi masing-masing sesuai dengan transformasi yang kita berikan. Oke, sekian tentang instancing di 3JS. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak.